Statement berikutnya yang perlu kita bahas adalah for ya. For. Bentuk umum for seperti ini. For seperti ini atau seperti ini juga boleh. Seperti ini. For ini fungsinya mirip dengan while ya, sama dengan while, yaitu melakukan proses perulangan terhadap block statement selama kondisi tertentu ya. Bagian ini block statement yang isinya nanti adalah statement lebih dari satu statement atau satu statement. Ini bagian yang ini adalah block statement. Kemudian bagian yang berada di antara tanda kurung buka dan kurung tutup ini, pertama adalah initialization. Setelah initialization kemudian termination, kemudian increment atau decrement ya, increment atau decrement nih. Oke, kemudian ini adalah statement ya, seperti ini. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah initialization. Initialization ini adalah sebuah ekspresi yang hanya dieksekusi satu kali di awal loop ya, di awal proses for ini hanya dieksekusi satu kali. Contoh, integer x sama dengan 0. Nah, ini menginisialisasi variabel x sekaligus mendeklarasikan variabel x sekaligus menginisialisasi nilai awal x ke 0. Berarti nilai x sama dengan 0. Oke. Ini contoh inisialisasi ya. Kemudian termination ini supaya rapi saya kasih spasi seperti ini, boleh. Nah, termination ini adalah sebuah expression ya, sebuah expression bernilai boolean true atau false, yang mana selama termination ini nanti dievaluasi bernilai true, nilai booleannya itu adalah true, maka block statement ini akan dikerjakan. Jadi selama ini bernilai true, maka ini blok ini yang saya blok ini akan dikerjakan. Jika ini bernilai false, maka statement setelah for akan dieksekusi. Jadi ini sebetulnya satu statement. Ya, ini sebetulnya satu statement. Jika ini nanti ada statement lagi, ketika termination ini bernilai false, maka block statement ini tidak dikerjakan, kemudian yang ini yang dikerjakan. Contoh termination ini seperti ini ya, x lebih dari 5 ya. Jadi ini mirip dengan while kemarin tadi ya. Oke. Kemudian increment atau decrement. Increment atau decrement ini sebuah expression yang akan dievaluasi setelah statement terakhir pada block statement. Jadi ini akan dieksekusi atau dievaluasi setelah statement yang terakhir dari block statement. Jadi setelah ini dieksekusi atau dievaluasi, setelah itu ini, bagian yang ini. Ya, ini contoh ya, x sama dengan x ditambah 1. Ya, kalau seperti ini berarti increment, kalau seperti ini berarti decrement ya. Ini kita increment. Oke. Kemudian statement ya, contoh statement seperti ini, system. Oke, misalnya integer y sama dengan x kali 2 misalnya ya. Ini contoh, ini statement 1, ini statement 2. O.println y, ini berarti ini block statement kita terdiri dari
dua buah statement. Oke, ini saya hapus. Kemudian atau saya tambah satu statement. System .out.println. Oke, statement setelah statement for. Oke, ini statement, contoh statement setelah statement for. Ya, ini satu statement ya, for yang mulai baris 6 hingga ke 9 ini satu statement. Oke, kita akan tunjukkan bagaimana mekanisme statement for. Ya, bagaimana mekanisme kerja statement for ini dengan melihat eksekusi baris per baris yang ada pada for ya nanti. Untuk keperluan ini saya tambahkan satu buah statement sebelum for, misalnya seperti ini. Statement sebelum for ya. Ini statement sebelum for seperti ini. Kemudian jadi metode main di sini nanti memiliki tiga buah statement. Statement pertama pada baris ke-6, statement yang kedua baris 7 sampai 10, kemudian statement yang ketiga di baris 11 ini. Oke. Ada 3 buah statement. Kemudian saya simpan dulu. Oke. Sebetulnya initialization, kemudian termination, kemudian increment atau decrement ini bisa kita susun secara vertikal ya. Kalau ini kita susun secara mendatar satu baris. Ini sebetulnya bisa kita susun seperti ini. Boleh seperti ini ya. Boleh. Seperti ini. Tapi sangat tidak lazim. Ini sangat tidak lazim. Tolong jangan nulis seperti ini for loop. Ini untuk keperluan dalam menunjukkan mekanisme kerja dari for. Kemudian bagian block statement bisa saya tulis bawahnya ini ya. Oke. Kemudian saya debug ya. Oops, sorry salah. No ya, ini breakpointnya saya stop dulu. Breakpointnya saya taruh di sini. Oke. Mekanisme kerja dari for seperti ini ya. Jadi pertama X kita deklarasikan variabel X, kemudian sekaligus memberikan nilai awal pada X yaitu 0. Kemudian expression ini dievaluasi, termination expression ini dievaluasi karena X bernilai 0, kemudian diperiksa apakah 0 lebih besar daripada 5. Jelas ini jawabannya adalah false ya. Ini jelas jawabannya false. Kemudian karena ini false, maka eksekusi tidak dikerjakan pada block statement, tetapi langsung ke statement setelah for, yaitu pada baris ke-16. Ya, jadi ini bernilai false ya, ini bernilai false sehingga langsung baris ke-16 ini tidak dieksekusi blok yang sebelah sini. Oke, kita coba lihat. Pertama, di sini ada proses initialization. Kemudian proses initialization ini X bernilai 0. Kemudian dilanjut ke termination expression. Di sini dievaluasi. Karena ini nanti bernilai false, ini nanti akan melompat ke baris 16 ya. Oke. Nah, ini ke baris 16. Karena ini bernilai false. Oke. Kemudian baru selesai gitu ya. Oke. Ini saya modifikasi supaya expression ini, termination ini bernilai true
Ini saya kasih ini nilai 0. Oke. Kemudian ini saya ganti seperti ini. Ini saya simpen, kemudian kembali saya debug. Oke. Oke. Kemudian oke. Kemudian kita eksekusi ya. Kita eksekusi pertama, inisialisasi X sama dengan 0, kemudian ini expression ini dievaluasi karena ini pasti bernilai true ya. Ini pasti bernilai true karena nilai X sama dengan 0, apakah 0 lebih besar dari sama dengan, lebih besar atau sama dengan 0, maka jawabannya adalah true, sehingga baris ke-13 ini dikerjakan. Ya, baris ke-13 ini dikerjakan, tetapi baris yang ke-10 ini belum dikerjakan. Kemudian ini dikerjakan Y sama dengan X kali 0, karena X-nya nilainya 0, maka Y-nya pasti 0. Kemudian ditampilkan Y di sini. Nah, baru eksekusi berikutnya adalah bagian increment ya. Jadi kalau ini sudah selesai, maka eksekusi berikutnya adalah yang ini. Oke. Kemudian X diupdate sehingga X akan bernilai 1 ya tentunya. Ya, X akan berubah menjadi 1. Kemudian dia tidak akan kembali ke bagian inisialisasi ini, tapi dia akan ke bagian termination ini. Ya, jadi ini satu kali saja ini dikerjakan. Satu kali saja. Yang ini berulang-ulang. Kemudian setelah ini, kemudian ini ya. Oke, lari dulu ke atas, nggak apa-apa. Kemudian ini. Ya, karena ini bernilai true. Ya, karena X sama dengan 1, apakah 1 lebih besar daripada sama dengan 0? Jawabannya adalah true, maka ini dikerjakan. Ya, seperti ini ya. Kemudian kembali lagi ke sini. Ya. Jadi setelah ini selesai, kemudian ini X akan diupdate nilainya menjadi 2. Ya. Terus kemudian yang ini expression, kemudian yang ini dan seterusnya. For loop seperti ini dilakukan berulang-ulang ya, tanpa ada batasan, karena bagian expression kita ini bagian dari expression kita ini menyatakan bahwa selama X lebih besar sama dengan 0, dia akan dilakukan proses perulangan. Sedangkan bagian increment akan selalu terus menambah nilai X. Jadi ini dilakukan berulang-ulang tanpa henti ya. Ini dilakukan berulang-ulang. Ini bagian ini dia akan dilakukan berulang-ulang terus ya, tanpa henti. Agar proses ini ada batasannya ya, agar proses perulangan dari block statement ini ada batasannya, kita tinggal mengganti expressionnya ya, kurang dari 5. Berarti nanti ini dilakukan sebanyak ya 5 kali ya, mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Oke. Ini saya simpan saja, kemudian ini saya stop. Saya kembali lagi ke sini. Ini saya tulis seperti ini. Tolong kalau menulis for loop seperti ini saja ya, seperti satu baris ini. Kemudian ini boleh seperti ini juga boleh. Oke, kalau saya jalankan, oke, sorry. Oke. Ya, dia akan jadi blok ini akan dilakukan
berulang sebanyak 5 kali. Di bagian increment ini kadang-kala kita juga bisa menulisnya menggunakan operator increment ya, pre atau post. Ini seperti ini bisa kita tulis seperti ini. Ini disebut dengan post increment ya. Jadi ini disebut dengan post increment. Jadi kita menambahkan operator increment di sini setelah variabel, atau seperti ini. Ya, sama saja seperti ini. Kalau ini pre, kalau ini post. Ini post increment, kalau ini pre increment. Oke, kita akan membahas mengenai apa perbedaan pre increment. Misalnya saya punya sebuah variabel ya, x sama dengan 9. Nah, ya sebelum kita membahas post atau pre increment, kita bahas dulu mengenai ini variabel. Ini saya bisa menggunakan kembali variabel x ya setelah statement for ini, karena memang variabel x ini hanya berlaku di bagian initialization, kemudian termination, kemudian increment atau decrement, hingga block ya, block statement. Jadi skopnya terbatas untuk for ini saja, sehingga saya bisa menggunakan mendeklarasikan ulang variabel x setelah statement for. Ya, seperti ini. Jadi saya bisa mendeklarasikan ulang. Karena di Java tidak bisa kita mendeklarasikan variabel dengan nama yang sama ya. Itu tidak bisa. Misalnya seperti ini, saya deklarasikan seperti ini, di Java akan ditampilkan pesan error. Ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh kita mendeklarasikan ya dua buah variabel dengan nama yang sama di dalam satu skop. Karena ini skopnya berbeda antara variabel x yang ada di sini dengan yang ada di sini, maka tidak terjadi error. Kemudian kita bahas perbedaan antara post increment sama pre increment ya. Kita bahas dulu mengenai pre increment. Misalnya di sini integer y sama dengan plus x. Operator ini ya, operator increment ini itu tidak boleh diikuti oleh nilai ya, harus variabel. Jadi seperti ini akan terjadi error. Seperti ini nggak boleh. Atau seperti ini juga nggak boleh. Ya, jadi ini hanya variabel saja ya. Ini hanya variabel, hanya boleh diikuti oleh variabel. Seperti ini ya. Ini pre-increment ini. Pre-increment ini komentar ya, ini komentar. Saya tulis ini ya. Ini contoh pre-increment. Jadi misalnya saya tampilkan seperti ini, x kemudian y ya, seperti ini. Jadi pada pre-increment ini ya seperti ini ya, nilai x sama dengan 9. Pertama, nilai dari variabel x itu dijumlahkan 1 ya, dijumlahkan 1 terlebih dahulu, baru kemudian nilainya itu setelah dijumlahkan dengan 1, kemudian akan diberikan ke expression yang ada di sebelah kirinya. Jadi yang ini, nilai dari x akan dijumlahkan terlebih dahulu dengan 1. Setelah dijumlahkan, hasil penjumlahannya itu diberikan pada variabel y.
Ini kalau pada pre-increment. Ya, misalnya ini saya saja ya. Saya komentar supaya oke, misalnya seperti ini. Saya debug. Ya, pertama nilai X adalah 9. Kemudian karena ada pre-increment ini, nilai X dijumlahkan terlebih dahulu. Ya, nilai X dijumlahkan terlebih dahulu sehingga nilai X menjadi 10. Setelah itu, hasil penjumlahannya ini diberikan atau ditugaskan ke variabel Y. Jadi nilai Y sama dengan 10. Karena X ini dijumlahkan terlebih dahulu. Ya, jika ditampilkan nilai X adalah 10, nilai Y tentu saja 10. Itu kalau pre-increment. Kemudian contoh post-increment sekarang. Post-increment. Misalnya A sama dengan 9 misalnya ya. Kemudian integer B sama dengan A seperti ini. Kemudian saya copy saja. Ini adalah A, ini adalah B. Kemudian ini saya kasih komentar contoh post increment. Oke. Nah, berbeda dengan pre-increment, pada post increment itu nilainya itu nilai dari A ini. Ya, nilai dari A diberikan dulu pada B. Jadi nilai dari A sebelum dia dijumlahkan dengan 1 ditugaskan dulu ke variabel B. Jadi nilai variabel B ini adalah 9. Baru setelah ditugaskan ke B, diberikan ke B, baru nilai A ini dijumlahkan dengan 1. Ya. Jadi kalau pada pre-increment ini dijumlahkan dulu dengan 1, baru diberikan pada variabel yang ada di sebelah kirinya. Kalau pada post increment diberikan dulu, baru dijumlahkan. Ya. Contohnya ini. Saya debug, oke. Oke, switch ya. Ini biarin aja, ini tampilan yang di baris 17-18 ya, abaikan. Oke, kita lihat yang ini. Pertama nilai A sama dengan 9 ini ya. Nilai A sama dengan 9. Kemudian nilai B ya. Jadi nilai B 9, baru nilai A dijumlahkan. Ya. Jadi nilai B ini diisi sebelum nilai A dijumlahkan 1. Jika ditampilkan, maka nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 9. Ya, seperti ini. Tapi tentu saja ya, baik pre maupun post, baik pre-increment maupun post-increment ini yang jelas akan mengupdate nilai variabel. Kalau pre, mengupdate nilai variabel yang ada di sebelah kanan dari operator increment. Kalau post increment akan mengupdate nilai dari variabel yang ada di sebelah kiri operator increment. Jadi pada kasus for ini sama ya. Ini boleh, ini juga boleh. Kemudian saya masih lanjut ke for loop. Ini saya hapus saja. Oke, ini saya tampilkan seperti ini saya tampilkan seperti ini. Oke, ini saya hapus saja. Oke, jadi for ya, statement for
Sebetulnya initialization, kemudian termination, kemudian increment maupun decrement ini sebetulnya bersifat opsional. Jadi ini bisa ndak kita masukkan ini. Ya, misalkan ini kita ingin membuat for ini mengerjakan block statement ini berulang-ulang terus tanpa ada batasannya. Kita bisa menghapus ini, ya. Kita bisa menghapus bagian ketiga bagian ini. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, seperti ini. Ini misalnya, ini ya, seperti ini misalnya. Maka nanti block statement yang ada di sini ini akan dikerjakan berulang-ulang tanpa ada batasannya. Atau kadangkala kita juga bisa menginisialisasi, hanya kita tulis inisialisasinya saja. Misalnya integer x sama dengan 10 seperti ini ya. Kemudian 2 kali X misalnya. Ini juga bisa. Tapi yang jelas kalau ini tidak kita isi, bagian termination ini tidak kita isi, nanti ini dianggap nilainya true terus ya. Jadi ini selalu dikerjakan berulang-ulang tanpa ada batasannya. Kemudian yang ini masih tetap sama, yaitu dieksekusi 1 kali. Atau bagian ini kita hilangkan juga tidak ada masalah ya. Kemudian nilai X ini bisa kita inisialisasi di luar statement for. Seperti ini juga boleh. Oke. Seperti tadi yang sudah saya singgung, bahwa variabel X ini, jika ini saya deklarasikan di bagian for, maka dia hanya berlaku di scope-nya hanya berada di bagian for ini saja. Ya. Jadi ketika ini mau saya akses, variabel ini saya akses di setelah statement for, maka terjadi error. Misalnya system.out.print kemudian X misalnya seperti ini, akan terjadi error karena dideklarasikan di dalam for dan dia hanya berlaku di bagian for ini saja.